Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX 6BP118 yang terinspirasi dari skema box bandpass yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JC dengan tipe LB18075. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 419 mm, ukuran magnet 189 mm, ukuran total dari magnet hingga gasket 185 mm, ketebalan gasket 10 mm, ukuran antara baut 446 mm, ukuran terluarnya 459 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 460 mm atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 600 watt. Program power 1200 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 95 dB. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 30 sampai 2900 Hz atau 2,9 kHz. Ukuran voice coil-nya 75,5 mm atau 3 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs-nya ini 31,63 Hz, RE 6,226 ohm, QMS 6,368, CAS 0,5, KTS 0,464, CMS 0,135 mm per Newton, MMS 187,6 gram, efisiensi 1,733%, BL 21,54 Tesla meter, fast 287,5 liter, SD 0,122 meter per segi, Xmax 5,25 mm, dan induktansi voice coil-nya 1,757 mH. Dan untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin. Namun untuk mendapatkan efisiensi yang lebih baik, ini tentu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box dengan lubang angin, karena untuk ABP-nya ini sekitar 63,26 atau kita bulatkan di 63,3. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 350 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 50 Hz dan atasnya di sekitar 110 Hz.
Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 126 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 50 Hz, frekuensi 45 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 48 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 165 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 178 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 350 Watt, pergerakan udara pada port utama, puncaknya diperkirakan sekitar 8,6 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 5,9 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port, kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi bawah hingga sekitar 38 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 185 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 740 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 600 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port utama, ini menggunakan ukuran 120 mili. Lalu untuk kedalamannya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 270 mili. Sementara untuk port kedua, ini ukurannya juga 120 mili. Dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 160 mili. Sementara ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 178 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 490 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding dalamnya. Kemudian untuk dinding belakang ini juga menggunakan dua lapis yang bertujuan untuk memastikan box benar-benar kokoh sehingga potensi box bergetar yang biasanya akan membuat suara itu mundur ke belakang
itu tentu bisa diminimalkan. Kemudian untuk tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 340 mili. Dan tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 192 mili. Untuk dinding depannya ini juga menggunakan dua lapis, satu sebagai frame utama dan satu lagi sebagai penutup dari dinding depannya. Selain bertujuan untuk memperkuat, di sisi lain karena pemasangan speakernya nanti dari bagian depan ini. Untuk bukaannya nanti bisa disesuaikan aja, dan rekomendasi dari gua cukup dari sekitaran ini sampai ke sini aja. Sementara untuk lapisan dinding terluarnya ini dibikin full untuk mendapatkan efek simetris yang lebih baik. Lalu segitiga kecil ini bertujuan untuk mengurangi potensi kebocoran suara dan meningkatkan aerodinamikanya. Sementara untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamikanya. Dan posisi handle di sini sengaja dipilih untuk meredam getaran yang mungkin aja bisa dihasilkan. Tapi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX 6BP118 khususnya untuk transducer speaker JC dengan tipe LB 18075. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.